Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipari dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Azahra Maulida kembali membersamai sahabat Ipari sekalian untuk membahas topik-topik seputar penyuluhan ataupun edukasi masalah Islam. Nah, kali ini kita dalam forum ngaji kitab Samri Ramadan, yaitu spesial edisi untuk Ramadan 1447 Hijriah. Nah, kitab yang akan kita bahas hari ini itu tentang isu ekoteologi di dalam Islam. Sebenarnya ekoteologi sebelum adanya wacana dari Menteri Agama ternyata sudah dibahas terlebih dahulu di dalam Islam, bagaimana teknisnya, bagaimana cara untuk menjaganya, dan aturan-aturan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama narasumber spesial kita pada hari ini, yaitu ada Ustadz Muhammad Yusuf dari KUA Karangasem. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Tat ya. Memasuki Ramadan hari ke-12 ini ya Tat ya. Iya. Ya tetap sehat lah. Harus tetap semangat harus ya Tat tetap ya. Semangat. Tat, membahas isu ekoteologi di dalam Islam. Hari ini kita mau ngaji kitab apa nih Tat? Kali ini kita akan bahas kitabnya Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu kan ulama Al-Azhar ya. Beliau juga menulis kitab khusus tentang ekoteologi, judulnya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam. Jadi memang sebenarnya konsep ekoteologi ini sudah terlebih dahulu dikenalkan oleh Islam ya, sebelum teori-teori ekologi sekarang ini. Nah, sahabat Ipari sekalian, langsung saja kita serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ipari sekalian, kita akan ngaji kitab Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam karangan dari Yusuf Qaradawi. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'silu syar'i li ri'ayatil bi'ah. Korelasi antara syariat li ri'ayatil bi'ah dengan menjaga alam. Nanti Mbak Uli bisa kok sambil tanya jawab, nggak apa-apa, kita sambil ngobrol santai aja ya. Inna ri'ayatal bi'ati wa himayataha wa islahaha wal muhafadzata 'alaiha. Sesungguhnya menjaga alam, memeliharanya, membaguskannya, itu laisat amran dakhiran ala ulumil Islam. Bukanlah urusan yang asing dalam ilmu keislaman, enggak. Wa thaqafatil islamiyah, dan juga bukan urusan yang asing dalam peradaban keislaman. Wa laysat min ibtikaril gharbi fi hadzal asri, bukan juga seperti pengakuan inovator-inovator Arab Barat yang mengatakan itu merupakan inovasi mereka, enggak. Kama qad yatawahhamuhu man lam yata'ammaq fi ma'rifati turathil ilmi, sebagaimana yang mereka duga, yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari warisan keilmuan keislaman. Wal hadar islami, bukan juga merupakan bagian dari kebudayaan keislaman. Balil haqiqatul jaliyah, bahkan sebenarnya anna ri'ayatal bi'ati, menjaga alam itu tattasilu bi'adatin min uluminal islamiyah, berhubungan dengan banyak ilmu-ilmu keislaman al-asliyah yang asli. Kama sanakshifu anhu niqaba, sebagaimana sebentar lagi akan kami ungkap fi hadzal fasli, di fasal ini, min kitabina, dari kitab kami. Fahiya, di antaranya tattasilu bi ilmi usuluddin atau ilmi tauhid. Ekoteologi itu berhubungan dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Yang kedua, tattasilu bi ilmi suluk, berhubungan dengan ilmu suluk, wa tazkiyah, dan juga ilmu penyucian atau ilmu tasawuf. Wa tattasilu kadzalika bi ilmi syariah. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Kemudian yang keempat, tattasilu aidan bi ilmi usul fikhi, berhubungan dengan ilmu usul fikih. Usul fikih itu metodologi hukum Islam. Wa maqasid syariah, dan juga ilmu tentang tujuan-tujuan syariat. Yang terakhir, tattasilu akhiran bi ulumil Qur'ani was sunnah, berhubungan juga dengan ilmu Quran dan Sunnah. Jadi lumayan banyak lah ya korelasi antara ekoteologi dengan ilmu-ilmu keislaman, cabang-cabang ilmu keislaman, fikihnya lah, tasawufnya, tauhidnya, Quran Sunnahnya, dan lain-lain. Hampir semuanya masuk ya? Hampir semuanya masuk ke dalam ekoteologi. Dan itu memang sudah dibahas terlebih dahulu di Islam? Sudah dibahas terlebih dahulu dalam Islam secara terperinci, dan dalilnya pun jelas dalam Quran ataupun hadis. Ya, sekarang ini dipopulerkan kembali oleh Menteri Agama kita.
Yang pertama ilmu usuluddin wa riayatil bi'ah. Yang pertama ilmu tauhid dan menjaga alam. Amma ilmu usuluddin, tentang ilmu usuluddin, fayattasilu bi riayatil bi'ah min haitsu innahu yaj'alu kulla mukawwanatil bi'ati wa anasiriha al-jamidati wal hayyati al-aqilati wa ghairil aqilati kulluha makhluqatun sajidatan lillahi ta'ala musabbihatan bihamdih. Nah, ini keren nih katanya Isqardawi. Kalau tentang ilmu usuluddin yang berhubungan dengan ekoteologi, itu dari sisi bahwa innahu yaj'alu kulla mukawwanatil bi'ah, menjadikan semua apa yang ada di alam, semua unsur-unsurnya, baik yang mati ataupun yang hidup, yang berakal ataupun yang tidak berakal, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sajidatan lillahi, semuanya sujud kepada Allah, musabbihatan bihamdih, dan semuanya bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah. Ini kan kayak apa ya yang diungkap oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Kan mereka mengungkap ketika ada seorang ilmuwan yang mencoba untuk meneliti tumbuhan, dilihatin frekuensinya, ternyata kan terdengar suara-suara apa ya, suara Mereka ini ya berkomunikasi lah, mereka berinteraksi, dan ada mereka bahasa bertasbih, khusus ada bahasa mereka khusus mereka, cuman kita nggak paham aja lah. Nah, yang dari sisi yang pertama, kalau dari ilmu usuluddin dilihat bahwa antara manusia dengan alam itu sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mau dia hidup, mau dia mati, mau berakal ataupun tidak berakal, semuanya adalah ciptaan Allah yang semuanya sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Fahiya tashtariku ma'al insan fil makhluqiyah lillahi ta'ala. Itu ada kesamaan dengan manusia dalam kemakhlukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama diciptakan oleh Allah. Nah, dalilnya ada dalam Al-Qur'an, khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan hak, kebenaran. Ini ada di surah An-Nahl ayat 3. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan. Yang menarik di sini ada kalimat bil haqqi, khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan hak. Hak itu artinya yang ada di surah Yunus. Allah bilang penciptaan langit dan bumi itu ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil. Artinya penciptaan dari masing-masing makhluk, entah itu tumbuhan, entah itu manusia, entah batu, langit, bumi, bulan, semuanya ada tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Desainnya seperti apa, hikmahnya bagaimana, biar semuanya seimbang dan dinamis, itu diciptakan dengan teratur oleh Allah. Itu namanya bil haqqi. Sehingga menjaga alam, karena mereka ciptaan Allah, menjaga keseimbangan alam dengan memeliharanya, itu adalah bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merusaknya itu sama saja dengan merusak makhluknya Allah, merusak ciptaan Allah, atau merusak titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di surah An-Nahl, khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Selanjutnya, wahiyya tashtariku ma'al insan fi sujudiha lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya antara alam dengan manusia itu ada kesamaan dalam sujudnya kepada Allah Ta'ala, wal inqiyadi li amrihi, dan juga sama-sama menjalankan perintah dari Allah, wal id'ani li sunnatihi fil khalqi, dan juga tunduk kepada aturan-aturan dari Allah fil khalqi, dalam penciptaan. Kama qala ta'ala, lillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan kepada Allah lah sujud semua yang ada di langit dan ada yang di bumi, tau'an wa karha, entah mereka ikhlas ataupun terpaksa, semuanya akan bersujud kepada Allah, semuanya akan menjalankan perintah Allah. Uniknya itu kan begini ya, tumbuhan itu kan makhluk yang gak berakal. Bagaimana bisa mereka ketika bernafas siang hari dan malam hari itu mengeluarkan dan menghirup sesuatu yang berbeda. Dan kita pelajari itu di ilmu biologi. Dan Allah perintahkan tuh tumbuh-tumbuhan itu, bernafaslah kalian sehingga manusia itu menjadi sehat. Bernafaslah kalian sehingga manusia itu tidak akan kepanasan. Bernafaslah kalian untuk menjaga kesehatan, keseimbangan manusia. Nah, tetapi itu akan terjadi. Artinya tumbuhan akan menjalankan perintah Allah kalau manusianya juga menjaga alamnya.
Nah kalau alamnya nggak dijaga, maka ya mereka nggak akan bisa melakukan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan salahnya mereka, tapi salahnya kita. Jadi, sorry Tat. Mungkin itu tadi kan baru sekedar tumbuhan ya Tat. Belum Iya. kita ke rantai makanan juga. Iya, betul. Yang artinya kalau kita merusak alam atau merusak tumbuh-tumbuhan itu sendiri, kita juga merusak rantai makanan yang ada di dalamnya. Ya sama-sama menjalankan perintah lah, sama-sama menjalankan perintah yang ini diperintahkan untuk apa, kita diperintahkan untuk apa. Jadi masing-masing menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau semuanya menjalankan perintah Allah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu hidup itu akan penuh dengan harmoni. Ya harmoni manusianya, ya harmoni alamnya, harmoni semuanya. Yang ketiga, wahya kadzalika tashtariku ma'al insan fi tasbihih lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, tashtariku ma'al insan, ada kesamaan antara alam dengan manusia fi tasbihiha lillahi rabbil alamin, dalam tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunna la nafqahu tasbihaha, ya walaupun kita tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Dalam Quran disebutkan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Di surah Al-Hasyr Allah berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Hanya kita ndak dengar bagaimana tasbihnya mereka, kita nggak dengar bagaimana zikirnya mereka, yang jelas katanya Allah. Dan kita wajib iman itu semua yang ada di alam itu pasti bertasbih kepada Allah. Kalau nggak tasbih gimana? Mati. Ya karena ulama mengatakan begitu, umur mereka itu ada dalam tasbihnya. Gitu loh. Kalau mereka nggak bertasbih, maka selesailah umur mereka, ya mati. Gitu. Di surah Al-Isra ayat 44 Allah juga berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu. Bertasbih kepada Allah as-samawati sab'u, langit yang 7, wal ardu, begitu juga bumi. Wa man fihinna, dan juga yang ada di antara keduanya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan semua yang ada di langit dan bumi illa yusabbihu bihamdih, kecuali pasti bertasbih dengan memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu maha halim dan juga maha ghafur. Walakin Allah Ta'ala ini poinnya, walakin Allah Ta'ala mayyazal insana, akan tetapi Allah Ta'ala mayyazal insana, membedakan manusia, ala sairi mukawwanatil bi'ah, membedakan manusia dengan alam-alam yang lain, bima wahabahu, dengan apa yang Allah berikan khusus kepada manusia, minal akli wal malakatir ruhiyah, dari akal dan juga potensi-potensi ruhani. Kan manusia itu kan ada fisiknya, ada bagian dari ruhaninya. Nah Allah berikan potensi itu kepada manusia. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, beda. Mereka nggak punya akal. Allati ahallahu bima biha, yang Allah berikan penguasaan kepada manusia terhadap akal dan potensi ruhaninya itu, liyakuna khalifatan fil ardi, agar manusia itu menjadi khalifah di bumi. Hamilan amanat at-taklifi fiha, yang bisa menjaga atau mengemban amanah pembebanan syariat fiha di bumi. Wahyal amatul lati sawwaraha al-Quran, yaitu amanah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam firman Allah, inna aradnal amanata, dulu pernah kami tawarkan amanah itu ala samawati wal ardi, kepada langit dan juga kepada bumi, wal jibali, dan kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wasfaqna minha, dan mereka nggak mau. Wa hamalahal insan, dan kemudian ditawarkan kepada manusia, ternyata manusia mau. Innahu kana zaluman jahula, yang manusia itu ya zalim, ya bodoh. Itu normal ya, karena lagi nih, manusia itu kadang-kadang sudah punya satu beban, minta beban lain. Udah dikasih beban lain, minta lagi beban lain. Dikasih, minta lagi beban, padahal beban ini belum tentu dia bisa sanggup lah. Padahal belum tentu juga bisa menjalankan dengan baik kan ya. Ya sama lah, dikasih, anggaplah satu rumah. Ya, dia kan paling butuhnya satu kamar, pinginnya 2 kamar.
Setelah punya 2 kamar, pinginnya 3 kamar. Setelah punya 3 kamar, pinginnya 4 kamar. Pinginnya tingkat lagi. Ntar begitu disuruh urus rumahmu, aduh capek. Ya begitu manusia. Makanya dikatakan innakan adzaluman jahula. Manusia itu emang zalim, ya bodoh. Dikira amanah itu gampang. Enggak, amanah itu berat. Karena kan ya repot lah yang ngurus bumi itu enggak segampang itu. Dan jangan lupa ya, menjadi khalifah itu hal yang paling mendasar ketika Allah mau menciptakan manusia, dan itu dibantah oleh malaikat. Itu unik lah ya. Gini, kan awalnya Allah bilang kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah dari manusia. Jawaban malaikat gimana? Lu ngapain? Lu ngapain? Toh mereka juga bakal ribut, bakal kelahi, bakal menumpahkan darah, kerjanya bakal perang terus. Tapi Allah bilang, enggak, aku tahu apa yang kalian enggak tahu. Gitu. Malaikat itu enggak percaya sama manusia awalnya, tetapi Allah percaya sama manusia. Sekarang tugas kita setidaknya dari awal ya, kalau dari awal sejarah, tugas kita adalah mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menggagalkan apa yang dipikirkan oleh para malaikat. Itu ya Tat ya, harusnya ya Tat ya. Harus. Karena malaikat dari awal udah gitu. Tapi ternyata enggak kok, manusia itu banyak yang keren kok. Bisa. Ya apalagi sekarang didukung lagi. Ada program ekologi, ya baguslah. Mewujudkan kehendak Allah. Walaqad khalaqallahu al-insana 'ala tabi'atin mazlujah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ala tabi'atin mazlujah, dengan tabiat yang kompleks. Manusia itu punya karakter atau sifat atau ya sesuatu yang kompleks lah. Fafihil unsur tin. Nah, dalam diri manusia itu ada unsur tanah, alladzi yaj'aluhu ahlan li imaratil ardi, sehingga itu yang membuat dia bisa sesungguhnya punya potensi untuk memakmurkan bumi, karena dia sendiri bagian dari tanah itu. Wa fihil unsur ruhi, dan dalam manusia juga ada unsur ruhani, alladzi ja'alahu yastahiqut takrim wal khilafah, sehingga mereka berhak untuk mendapat kemuliaan dan berhak juga untuk mendapatkan khilafah. Khilafah itu bukan khilafah, kita nggak ngomong khilafah yang ono ya, beda. Ini ngomong khilafah penguasaan terhadap sesuatu. Nah, kalau kata Yusuf Qaradawi, 2 unsur yang ada pada diri manusia ini cukup untuk menjadi modal utama dalam mengelola. 1, unsur tanah. Kan Allah bilang kalau manusia itu diciptakan dari tanah, sehingga kalau dia memakmurkan tanah ya bisa. Kenapa? Karena unsurnya ada. Harusnya bisa. Yang kedua, manusia punya unsur rohani. Karena unsur rohani, sehingga dia berhak untuk mendapatkan hak khilafah, penguasaan terhadap apa yang dia kelola. Kalau dia nggak punya rohani ya nggak bisa, karena kan dia nggak punya hak pengelolaan gitu. Itu semuanya diberikan oleh Allah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Nah, Al-Quran mengatakan, Allah bilang, idz qala rabbuka lil malaikah, ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, inni khaliqun basyara, sesungguhnya aku menciptakan manusia min tinin, dari tanah. Fa idza sawaituhu, nah ada 4 proses di sini. Fa idza sawaituhu, ketika sudah kusempurnakan bentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ruh ke dalam manusia itu. Jadi ada 2, yang pertama 2 nih. Sawaituhu, kusempurnakan bentuk mereka dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ruhku ke dalam manusia itu. Faqa'u lahu sajidin, akhirnya mereka pun sujud, manusia itu. Jadi ada dua unsur yang dimasukkan oleh Allah ke dalam diri manusia. Yang pertama sawaituhu, disempurnakan bentuknya yang mintin. Yang kedua nafakhtu fihi min ruhi. Itu makanya manusia itu bisa menjadi khalifah fil ardi. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya dalil yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mengelola bumi dan berhak untuk mengelola bumi itu sungguh sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran di banyak ayat. Dan memang begitu tugas dari awal, yaitu ya menjadi khalifah di bumi, menjaga keseimbangan bumi, menjaga sistemnya biar semuanya tetap dinamis, tetap seimbang. Nah, ini ternyata dibahas juga di ayatnya di kitab ini.
Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu, malaikat pun mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yufsidu fiha, orang yang hanya akan berbuat kerusakan dan juga menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami itu selalu senantiasa bertasbih kepadamu dan juga mensucikanmu. Dan jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Kalian tersinggung gak sih sebagai manusia begitu kan? Kalau misal dari perspektif malaikatnya juga mungkin tersinggung, kok ada yang lebih sempurna, kenapa? Oh iya, betul juga sih. Kenapa manusia yang dipilih gitu? Jadi harusnya. Cuman unik ya, kenapa nggak belain manusianya malah belain malaikat ini? Karena ya dewasa ini kita tahu lah Tat, kondisi di Indonesia sendiri juga seperti ini. Oh mungkin saya tarik ke pertanyaan sedikit ya Tata. Sekarang ini banyak manusia yang belajar menjaga alam itu setelah bencana itu terjadi. Apalagi mungkin kita tarik di akhir tahun kemarin maupun awal tahun ini. Nah, gimana pendapat Ustadz? Ya kadang-kadang kan orang baru sadar setelah dia kecemplung. Mbak istilahnya baru tobat Iya, baru tobat setelah dia jatuh, setelah dia kena batunya baru tobat ini. Tapi ya itu mungkin bagian dari pelajaran lah gitu. Padahal sebenarnya ini sudah digariskan dari Iya sama kan, orang mungkin baru mau menjaga kesehatan, baru sadar pentingnya kesehatan setelah dia sakit. Ketika dia sehat, dia tidak merasa bahwa itu adalah nikmat atau sesuatu yang betul-betul berharga. Kira-kira sama seperti itulah. Tapi ayat ini jadi menarik lah. Bisa-bisanya. Ya artinya sekarang tugas kita adalah jangan sampai apa yang dikatakan oleh para malaikat itu benar. Tugas kita enggak. Kita itu orang yang bisa menjaga kebaikan atau kita bisa menjaga kesejahteraan, kita bisa menjaga keseimbangan alam semuanya. Kita harus membuktikan ya Tata. Kita harus buktikan. Buktikan kepada malaikat kalau misal memang manusia itu mampu dan manusia itu bisa. Bisa karena manusia itu diberikan kesempurnaan oleh Allah. Nah di kitab ini juga dibahas. Masih lanjutannya ya. Waqad aqadallah imtihanan li Adama wal malaikah. Dan Allah itu memberikan ujian kepada Adam dan juga malaikat, sabata fi tafawuqu Adam, yang menunjukkan bagaimana unggulnya Adam fil majalil ilmi, dalam hal keilmuan alal malaikat dibanding dengan malaikat. Wa bidzalika istahaqqa ay yakuna khalifatan fil ardi. Itulah kenapa kemudian Adam dan keturunannya berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya nggak ujuk-ujuk kemudian Adam jadi khalifah, enggak. Artinya Allah menghargai pendapat dari malaikat ketika mengatakan, ngapain engkau ciptakan manusia yang bakal berbuat kerusakan. Dan Allah bilang, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah tetapi karena malaikat berpendapat seperti itu, karena cukup moderat juga ya ada diskusi, akhirnya diadakanlah kompetisi antara Adam dengan malaikat. Nah, di ayat di surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Malaikat yang duluan sudah ada, duluan belajar, dipersilakan untuk siap-siap. Nah, Adam 'allama Adam al-asma'. Allah pun mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama, semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dipertemukan dengan malaikat. Faqala, kemudian Allah bilang kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Sekarang silakan kalian dulu presentasi dulu, atau kalian sebutkan dulu semua nama yang kalian tahu. Nah setelah mereka sebutkan semuanya, ternyata malaikat nggak bisa menyebutkan semuanya. Malaikat nyerah mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau Tuhai Tuhanku, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Qala. Nah yang kedua giliran Adam. Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Sekarang giliranmu wahai Adam, sebutkan semua nama-namanya. Nah ketika Adam menyebutkan falamma ambahum bi asma'ihim, Adam ternyata mampu menyebutkan semua. Ini potensi akal yang luar biasa itu dimiliki oleh manusia, bukan malaikat. Makanya sampai sekarang malaikat itu terkenal prosedural. Disuruh A ya A, disuruh B ya B. Sesuai SOP. Sesuai SOP lah gitu. Nggak bakal beda, itu nggak bakalan. Maka yang agak-agak ngeri itu ya manusia sesungguhnya. Ketika manusia niatnya bercanda padahal dosa,
kira-kira yang dicatat itu dosanya atau bercandanya? Ayo, bantu jawab di kolom komentar. Ya kan, karena mereka prosedural. Ya, misal di Al-Quran, mayal film qaulin illa ladaihi raqibun atid, apapun yang diucapkan, mau serius mau bercanda, semuanya bakal dicatat. Bisa nggak ya Nah, kita? yang mana yang dicatat? Kita bisa nggak membela diri? Saya kan bercanda. Ya terlalu prosedural lah. Tapi ya Adam mampu mengalahkan mereka. Akhirnya Allah pun berfirman, alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku yang lebih tahu. Nah, daurul insani fil bi'ah. Di sini mulai masuk ke pembahasannya peran manusia fil bi'ah dalam alam. Wa daurul insani huna wa daurul asasi war rais. Seperti tadi saya katakan, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya sebagai khalifah, berarti memang tujuan dasar, tujuan utama manusia ya begitu. Ini menjadi peran asasi, peran yang dasar, war rais, dan juga peran yang utama. Fa kullu ma fil bi'ati min mukawwanatin, semua yang ada di alam yang diciptakan oleh Allah, musakharun lahu, ya ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Wa alaihi ayyata'amala ma'aha, sehingga manusia itu bisa bermuamalah atau berinteraksi dengan alam, bima la yujafi sunallahi fi khalqihi, selama tidak menentang aturan-aturan dari Allah fi khalqihi, tentang ciptaan Allah, wala ahkam Allah, dan juga tidak menentang hukum-hukum Allah fi syar'ihi, dalam syariatnya. Fayakhudhu minha wa yutiha wa yar'ala haqqaha la tu'tilahu haqqahu, sehingga manusia bisa memberikan haknya alam, bisa memelihara alam, dan juga bisa mengatur alam. Wa yatamatsalu hadzal darul insan fi mahamin salasah. Nah, peran ini masuk dalam 3 tugas penting manusia. Jadi ada 3 tugas pokok manusia tentang alam. Tu'tabaru hil ahdaful kubra lil hayatil insaniyah. Semua itu diungkap al-ahdaful kubra dalam peran-peran penting manusia lil hayatil insaniyah, dalam kehidupan manusia. Au kama abbara al-Imam Ar-Raghib Asfahani, sebagaimana diungkap oleh Imam Raghib Al-Asfahani. Hiya maqasidullah ta'ala dan mukallafin. Ada 3 tugas pokok manusia. 1, al-maqsadul awal ibadatullah ta'ala, yang pertama ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, ini yang diisyaratkan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Wal ibadah, dan yang dimaksud dengan ibadah, tashmilu kullama yuhibbullah, itu mencakup semua yang dicintai oleh Allah, wa yardah, dan semua yang diridhai oleh Allah, minal aqwal wal a'mali, dari ucapan dan juga perbuatan. Fahiya tastau'ibu kullama jalatil hayat, itu bisa mencakup semua sisi kehidupan. Ayo ngomongin ibadah itu tidak hanya Ibadah itu luas, banyak banget, banyak yang bisa dilakukan ya, banyak yang bisa dilakukan, bukan cuma urusan sholat aja, enggak. Iya kan, kayak di banner di bawah itu ya, tentang ekoteologi kan, kayak katanya Nabi, orang yang menanam pohon kemudian buah dari pohon itu atau biji dari pohon itu dimakan oleh burung atau dinikmati oleh orang lain, maka itu akan terhitung sedekah bagi orang yang menanamnya. Sehingga nanam pohon itu adalah bagian dari ibadah. Sekedar nanam dong, tinggal. Kalau itu berbuah atau ada bijinya dimakan oleh siapapun lah, atau apapun yang makan, maka yang nanam itu yang dapat pahala sedekah. Dan kayaknya itu jadi sedekah sirri yang luar biasa deh. Kadang kan nggak kelihatan kan? Iya. Ya cuma taruh, tinggal. Nah begitu tumbuh dimakan oleh orang lain, wah itu sedekah sirri itu. Itu lebih sirri daripada orang yang masukin uang ke kotak amal tapi tangan kirinya megang. Banyak kan konsep sedekah sirri itu, ketika sedekah tangan kananmu jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah ini tangan kirinya nutupin, tangan kirinya tahu. Kalau ditutup aja pakai mukena. Beda lagi. Ya, kayaknya jadi sedekah sirri yang luar biasa itu. Ketika nanam pohon kemudian jadikan makanan bagi siapapun atau bagi apapun. Dan itu bisa apa ya? Jadi contoh konkret yang sangat mudah untuk diadaptasi. Gampang banget, ya. gampang banget. Ya, tinggal tanam biji di tempat yang bisa dijangkau oleh siapapun, kemudian biarkan dia tumbuh atau rawat itu tumbuh, tinggal sudah. Jadi siapapun yang bisa menikmati silakan menikmati. Wah, jadi sedekah yang luar biasa itu.
Sedekah buahnya lah, sedekah pohonnya, belum sedekah udaranya, kesejukannya, macam-macam dapat pahala luar biasa itu. Yang kedua, wal maqsadus tsani, tujuan yang kedua, ya tujuan pertama tadi penciptaan manusia itu, tujuan pertama adalah ibadah. Yang kedua, al khilafah lillahi fil ardi, sebagai khalifahnya Allah fil ardi, di muka bumi. Wa ilaihil isyarah biqauli ta'ala, ini yang diisyaratkan dari firman-Nya Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Wa khilafatullahi, dan khilafahnya Allah itu innama tatimmu biiqamatil haqqi, bisa sempurna dengan cara manusia menegakkan kebenaran, wal adli, dan juga keadilan, wa nashril khairi was salahi, dan juga menyebarkan kebaikan dan juga keindahan. Kama qala Allah li Dawud, sebagaimana firman Allah kepada Daud alaihi salam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di bumi, fahkum bainan nasi bil haqqi, maka hukumilah di antara manusia bil haqqi, dengan kebenaran, wala tattabil hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsumu, fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsumu itu akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsadus salis, tujuan yang ketiga, imaratul ardi, tugas manusia imaratul ardi adalah memakmurkan bumi. Wa ilaihi al isyaratu biqauli ta'ala, ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman Allah Ta'ala, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ini jelas dalilnya langsung. Dia yang menjadikanmu dari bumi, karena manusia itu diciptakan dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan Allah juga yang istamarakum. Wa makna istamarakum, kata istamarakum itu bermakna talaba ilaikum an ta'muruha, Allah menuntut kalian untuk memakmurkan bumi. Ini jelas, perintah dari Allah itu jelas sekali. Wa imaratul ardi, dan memakmurkan bumi itu innama tatimmu bil gharsi waz zar'i wal bina. Memakmurkan bumi itu bisa sempurna dengan cara satu, ghars, menanam pohon, waz zar'i, menanam, ghars itu tanaman yang ada batangnya, zar'un itu tanaman yang enggak ada batangnya, ya kayak padi atau rumput atau apalah, wal bina'i, dan juga membangun, wal islahi wal ihya, dan menjaga kebaikan, wal ihya juga menghidupkan, wal bu'di an kulli fasadin aw ikhlalin, dan juga menjauhi semua hal yang bisa merusak dan semua hal yang bisa mencelakai. Memakmurkan bumi itu bisa sempurna ketika seseorang melakukan penanaman pohon, menghijaukan, membangun, menjaga kebaikannya, menjaga kehidupannya, dan menjauhi semua hal yang dapat merusak dan semua hal yang dapat mencelakakan manusia. Itu namanya serinci itu ya, serinci itu dibahas dalam Al-Quran sesungguhnya. Cuman mungkin bagian tema yang ini jarang di highlight, di highlight, jarang dibahas lebih lanjut. Nah, kalau kebayang ketika berbicara tentang Islam, ya bicara ibadah, ya sholat, ya puasa, padahal ini menjadi tugas pokok juga dalam agama ternyata, imaratul ardi, atau menjaga kemakmuran bumi. Wa hadhil maqasidu, tujuan-tujuan ini kulluha mutadakhilatun, semuanya itu include, saling masuk, mutakamilatun, dan saling menyempurnakan, mutalazimatun, dan saling terikat. Jadi nggak bisa dilepaskan antara manusia dengan alam, itu nggak bisa dilepaskan, ya, satu kesatuan. Fa imaratul ardi tadkhulu fil khilafah, menjaga kemakmuran bumi itu masuk dalam tugas khilafah. Wakil tahuma darbun minal ibadati lillahi ta'ala, di mana keduanya, baik imaratul ardi ataupun jadi khilafah, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Kama annal ibadah, sebagaimana ibadah, tadkhulu fil khilafah, juga masuk dalam bagian dari khilafah. Sehingga fala khilafata bila ibadatin, sehingga tidak ada khilafah tanpa ibadah. Jadi tidak ada ibadah kalau dia tidak memakmurkan bumi. Kalau dia tidak memakmurkan bumi, itu tidak, sama saja dengan tidak ibadah. Karena itu satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan. Udah terikat lah ya, jadi satu. Jadi agak-agak masalah juga kalau ada orang rajin ibadah tapi berbuat kerusakan.
Lagi masalah juga ada orang yang baik sama alam cuma nggak pernah ibadah, ya nggak bisa begitu. Memang harus betul-betul jadi satu kesatuan. Kalau semuanya. yang nggak pernah ibadah terus merusak alam gimana tuh, Tat? Wah, apalagi itu yang salah satu aja bermasalah, kok apalagi dua-duanya bermasalah gitu. Jadi ya kayak apa ya, ciri ibadah yang bagus itu ketika dia beribadah kepada Allah dan juga menjaga keseimbangan alam, itu yang sempurna gitu. Karena dia menjaga alam itu ya bagian dari tugas dari Allah. Tugas dari Allah itu jadi khalifah, ya urusin bumi. Tugas dari Allah juga ibadah, ya sudah tinggal ibadah. Jadi dua-duanya harus dijalankan, nggak bisa milih salah satu karena itu bukan pilihan, tapi harus dijalankan semuanya. Harus beriringan. Harus beriringan. Sehingga falau qamal insanu bihadza dauri, kalau saja manusia itu menjalankan peran ini, wa haqqaqa hadhil maqasida, dan juga mewujudkan tujuan ini, la sa'idal insan, maka manusia itu pasti akan berbahagia, was'ada man haulahu, dan bisa membuat bahagia orang-orang di sekitarnya, wa akalan nasu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dan manusia itu akan bisa makan min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari atas dan juga dari bawah. Maksudnya rezeki mereka itu akan datang dari segala penjuru. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura wa amanu wattaqau, kalau saja penduduk kota itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah sebagai khalifah dan ibadah tadi, la fatahna alaihim barakatin, maka pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan, minas sama'i wal ardi, baik berkah dari langit ataupun berkah dari bumi. Di ayat yang lain Allah bilang, man amila sholihan min dzakarin, siapapun yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, itu namanya amal soleh. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan mereka kehidupan yang baik. Nah, itu bab yang pertama, hubungan antara menjaga alam dengan ketauhidan. Demikian Mbak Uli. Oke, ternyata memang serinci itu ya Tat ya dibahas. Dan memang itu sebagai kewajiban kita semua sebagai manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini ya Tat. Iya, Dan mungkin saya mau tanya, ada nggak sih contoh konkret atau mungkin cerita di zaman-zaman sahabat Nabi atau mungkin zaman Rasulullah sendiri terkait dengan ekoteologi ini, atau mungkin bagaimana Rasulullah waktu itu menerapkan sisi ekoteologi ini? Loh, bahkan Nabi kan pesan Nabi gitu, seandainya pun siang hari kiamat, kalau pagi sempat nanam pohon maka tanam. Saking pentingnya nanam gitu loh, saking pentingnya nanam. Jadi pesan Nabi, seandainya pun siang kiamat, pagi masih sempat tanam. Silakan tanam. Walaupun toh buat apa? Lu nggak bisa, pokoknya tanam gitu, pokoknya tanam. Karena memang yang menikmati tidak hanya manusia ya, Tat ya, seluruh elemen bisa menikmati itu. Terus ini Tat, terkait juga dengan kondisi sekarang ini yang isu-isunya nih akan ada atau akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, gimana menurut Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. Apa iya gitu lah, apa iya perang dunia ketiga? Karena saya masih meyakini selama masih banyak orang-orang yang peduli dengan sesamanya, selama masih banyak orang yang berzikir, selama masih banyak orang yang beribadah, insya Allah Allah tetap akan jaga kok. Masalah yang begitu tidak usah khawatir, karena kan janji Allah, selama masih ada yang beristighfar, selama masih ada kumandang adzan, kiamat tidak akan terjadi. Intinya kita tetap fokus saja. Tetap fokus saja, jalankan tugas masing-masing aja. Masing-masing dari kita kan punya tugas. Ya sudah, yang kayak saya nih, ketika tugas saya nyuruh, saya nyuruh. Saya nggak akan ngambil kerjaan yang lain. Karena ketika saya ngambil kerjaan yang lain, dunia itu akan kacau. Gitu loh. Nah, kekacauan di sini itu ya karena yang satu ingin mengambil tugas yang lain, ingin menguasai yang lain. Di situ mulai rusak semuanya, aturan ditabrak semuanya. Ya kembali lagi tadi manusia itu semangat untuk mengambil amanah ya, tapi setelah dikasih amanah ternyata nggak bisa juga mengembannya. Kita belum tahu juga ya. Ustadz, menarik sekali pembahasan hari ini, tapi sepertinya waktu sudah lebih dari 30 menit nih Tat, nggak terasa ya kita membahas isu ekoteologi ini. Mungkin semoga nanti kedepannya kita ada season 2-nya nih Tat, lanjut part 2 ya Tat ya, untuk pembahasan kitab-kitab yang lain juga. Kami mengucapkan terima kasih sudah mampir di Ipari Bali Tat untuk ngaji kitab Santi Ramadan pada hari ini.
Sahabat Ipari dimanapun Anda berada, demikian tadi edisi Ngaji Kitab bersama dengan Ustadz Muhammad Yusuf yang membahas tentang ekoteologi di dalam Islam melalui kitab Ri'ayatul Bi'ah fi Syariah Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngaji Kitab selanjutnya.